Hari ini kita akan lanjut ke materi data mining berikutnya, yakni tentang tugas klasifikasi atau classification. Ini salah satu tugas data mining yang cukup populer ya, paling populer di antara ketiga tugas lainnya, yakni asosiasi dan juga clustering. Jadi klasifikasi ini paling populer. Baik, untuk menggambarkan klasifikasi, kita lihat dulu ilustrasi seperti ini. Misalkan studi kasusnya adalah sebuah kondisi, ada sebuah sungai gitu ya. Kita tahu terdapat ikan salmon di sungai tersebut. Ya mungkin ini sungai di luar negeri ya. Kalau sungai di Indonesia mungkin ya nggak tahu ada salmonnya apa tidak itu di dalamnya. Ketika kita mengambil seekor ikan dari sungai, ya kita mancing, kemudian dapat satu ekor, lalu kita ingin tahu apakah ikan yang barusan saya pancing ini adalah ikan salmon atau bukan. Semisal asumsinya kita tidak tahu ciri-ciri ikan salmon ya, bentuknya seperti apa, warnanya bagaimana, ciri-ciri lainnya seperti apa. Nah kita tidak tahu. Nah, bagaimana solusinya supaya kita bisa tahu bahwa ini salmon atau bukan? Ya, solusinya adalah belajar atau learning di sini. Nah, ternyata setelah saya lihat di ensiklopedia ikan salmon, gitu, ada beberapa macam ikan salmon ya, dengan beragam bentuk dan juga ukuran mungkin ya. Warna juga berpengaruh, jadi tidak selalu harus merah. Ternyata ada beberapa ikan salmon yang tidak kemerahan dagingnya. Di sini ada ikan sockeye, chum, coastal cutthroat, trout, dan lain sebagainya. Ini contoh masih keluarga, semuanya masih keluarga ikan salmon. Ya, ada yang memang dominan merah di badannya, ada yang agak pinknya pudar, ada yang berbintik-bintik, ada juga yang hanya bintik saja, merahnya justru tidak terlihat di sini. Nah, di dalam melakukan pembelajaran itu ada dua macam pembelajaran yang disebut dengan pembelajaran pasif atau passive learning dan juga pembelajaran aktif atau active learning. Kita lihat untuk pembelajaran pasif ketika kita belajar ikan salmon, bagaimana cara saya bisa belajar tentang ikan salmon? Ya, belajarlah pada ahlinya gitu ya. Cari seorang ahli salmon, datangkan, kasih kuliah tentang macam-macam ikan salmon ya. Dia akan memberitahu karena dia pakar gitu, dia akan memberitahu semua karakteristik dari ikan salmon. Oh, bentuknya seperti ini, panjangnya antara sekian sampai sekian, bentuk insangnya atau bentuk mulutnya dan seterusnya seperti ini. Dari semua penjelasan yang sudah disampaikan pakar tadi, tinggal kita catat semua, gitu. Lalu ya catat, diingat, dan dipelajari, ya. Diterapkan apa yang sudah dipelajari tadi. Buku catatannya ketika kita tadi menangkap ikan, tinggal kita bandingkan buku catatannya dengan ikan yang saya tangkap tadi. Ini kira-kira ada enggak ciri-cirinya sesuai dengan yang sudah dipelajari oleh kepada ahli salmon tadi. Ya, itu yang termasuk pembelajaran pasif. Sebaliknya, kalau pembelajaran aktif bagaimana? Gitu ya. Tetap sama, kita perlu mencari seorang ahli salmon. Tetapi yang membedakan dengan pasif, kalau yang pasif ahli salmonnya yang banyak bicara, ya, dia kuliah panjang lebar, ciri-ciri ikan salmon adalah seperti ini, A, B, C, D, E, dan seterusnya. Tapi untuk yang pembelajaran aktif, si pakarnya tidak banyak bicara ya. Dia datang ke kelas, bawa sekeranjang ikan dari beberapa jenis ya, tidak harus selalu salmon. Kemudian di depan kelas dia mendemonstrasikan, ini salmon, dimasukkan ke kotak salmon. Diambil lagi satu ekor ikan lagi, oh ini bukan salmon, ditaruh lagi di wadah yang menunjukkan dia bukan salmon. Dan seterusnya, sampai ikan-ikan yang ada di keranjang besar tadi sudah berhasil dipisahkan antara salmon dan bukan salmon. Nah setelah itu, si pakar tadi menyerahkan kepada Anda sebagai siswanya. Silakan, ini sudah saya pisahkan yang salmon dan yang bukan.
Anda pelajari sendiri. Apa bedanya antara kedua ini? Ya, beda kan ya dengan pembelajaran pasif tadi, gitu ya. Yang belajar di sini siswanya harus aktif mempelajari sendiri karakteristik salmon. Oh, kalau yang seperti ini ternyata disebut salmon. Kalau yang bukan ternyata ini. Gitu ya. Jadi karakteristiknya bagaimana? Anda bikin sendiri catatan versi Anda sendiri. Gitu ya. Jadi dengan mengamati karakteristik ikan yang disebut salmon dan juga bukan salmon oleh si pakar tadi. Nah, klasifikasi pada data mining artinya di sini kita melakukan prediksi label kelas yang bertipe kategori. Jadi khusus untuk klasifikasi ini kita mencari label pada tipe kategori. Jadi melihat salmon bukan salmon gitu ya. Tumor bukan tumor, kanker bukan kanker. Tapi bukan memprediksi sebuah angka. Kalau untuk memprediksi angka itu adalah regresi. Jadi untuk klasifikasi kita memprediksi kategori. Mengklasifikasi data artinya kita akan membangun sebuah model, nanti mau bentuk hasil pembelajarannya tadi berdasarkan data latih atau training set. Jadi data ikan seember yang tadi dibawa oleh pakar itu adalah kita sebut sebagai training setnya. Kemudian label kelas yang diberikan untuk masing-masing data latih tadi, ya. Pakarnya tadi sudah membedakan ini salmon dan bukan salmon. Kemudian itu digunakan untuk mengklasifikasi data yang baru. Jadi katakanlah ada lagi seember kecil saja. Kemudian kita berusaha menebak setelah tadi sudah belajar dengan contoh data training yang ada, lalu si pakar tadi bawa lagi ember yang lain. Sekarang Anda tebak untuk ikan ini salmon atau bukan. Nah, itu adalah memprediksi atau mengklasifikasikan data yang baru. Jadi pada proses klasifikasi itu kita perlu menentukan label kelas, gitu, beserta ciri-cirinya ya dari data training yang kita miliki tadi. Misalkan ada 2 label gitu ya, apakah itu salmon atau bukan salmon. Asumsinya bisa selain tuna ya. Jadi biasanya kelasnya di sini adalah binary ya atau tidak. Nanti kita juga akan lihat cara klasifikasi pada kelas yang multi-class atau non-binary. Kalau salmon itu cirinya adalah ya ini hasil catatan Anda sendiri ya, ibaratnya tadi belajar salmon. Pinkish in color, warnanya agak sedikit pink, ada spot di sisiknya, ada bintik-bintik, dan seterusnya. Ini yang disebut sebagai training set gitu ya. 2 macam ikan tadi yang dibawa oleh si pakar itu yang disebut training set. Kemudian dari sini kita akan mengenerate sebuah model gitu. Model hasil pembelajaran yang nantinya akan digunakan untuk memprediksi data yang baru. Data ikan unknown istilahnya ya, tidak diketahui ini jenis ikan apa, tetapi berdasarkan model yang sudah kita buat tadi, kita akan memprediksi label untuk data baru tersebut. Itu adalah gambaran umum dari proses klasifikasi. Di dalam data mining, kita selalu tertarik pada pembelajaran aktif. Ya. Fokusnya adalah active learning, bukan yang passive learning. Kenapa kok harus active learning? Kenapa kok user yang harus diminta, jadi pembelajar tadi ya, siswa yang harus diminta untuk mengenali sendiri ciri-ciri ikan salmon gitu ya. Kenapa kok pakarnya tidak langsung saja kasih tahu ciri-ciri ikan salmon itu begini loh, seperti tadi pada pembelajaran pasif ya, kita kan cukup dengar, duduk, diam, dengar, catat semua penjelasan dari pakar tadi. Ya, jawabannya, bahkan ahlinya ahli, gitu, terkadang kesulitan dalam mendeskripsikan atau mengidentifikasi semua karakteristik dari pengamatan terhadap sesuatu. Jadi walaupun beliau adalah pakarnya salmon, sudah memancing ikan salmon selama 50 tahun hidupnya, misalkan. Kalau dia disuruh menuangkan semua pengetahuan dia tentang salmon,
bisa jadi tidak akan bisa dia menjelaskan ya karena faktor terlalu banyaknya ilmu yang dia miliki kemudian harus dituangkan ke dalam deskripsi gitu ya. Butuh butuh buku berapa jilid, berapa edisi untuk menjabarkan semua pengalaman pakar tadi ke dalam bentuk tulisan deskripsi tentang salmon ya. Bisa jadi kalaupun itu kalau dia ingat semua gitu. Kadang-kadang kan namanya orang pasti ada kekurangannya juga. Ketika dia disuruh menuliskan tidak semuanya tertulis gitu ya. Karena ada yang lupa atau pada saat itu dia buru-buru sehingga ketika menuliskan tidak bisa ditulis lengkap dan seterusnya. Jadi ahli pun manusia ya di sini sulit kalau harus minta untuk menuliskan semua ya, semua di sini artinya tidak ada satupun yang miss ya, itu tidak ada yang ketinggalan. Contoh lain, di dalam inbox email ya, silakan Anda buka di inbox email masing-masing, ada banyak email, jarang hapus biasanya. Dari kita baca isi emailnya, gitu ya, kita tahu oh ini spam ini. Oh ini bukan spam, ini email penting, jangan dimasukkan ke spam misalkan. Tapi dengan pengetahuan itu saja, bisa Anda menuliskan semua karakteristik dari email spam. Oh, kalau yang ada kata-kata belilah produk X gitu ya, itu adalah email spam. Adakah ciri lain dari email spam? Mungkin kalau Anda diminta menuliskan semuanya tidak bisa, tetapi saya lihat gitu saya sudah tahu ini spam atau bukan spam. Jadi untuk mendeskripsikan dalam kata-kata, nah ini kan juga salah satu tantangan di dalam pakar untuk mendeskripsikan karakteristik dari sesuatu, dari pengamatan sesuatu. Nah, ini justru menjadi kelebihan dari pembelajaran aktif. Ya, kita kan hanya perlu ngasih tahu komputer mark gitu ya, mark as spam, mark as non spam. Kita tahu ini ada email nyasar ke inbox, kita baca, oh ini spam ini harusnya. Tinggal Anda kasih cek di situ, lalu minta email servernya menandai itu adalah spam, ya sudah sama email server akan dimasukkan ke folder spam gitu ya. Nanti untuk seterusnya si email server tadi akan belajar dari kita yang menentukan spam dan bukan spam. Ada email justru penting tapi nyasar ke spam. Kita akan kadang dapat email mana nggak ada emailnya ternyata kesasar ke folder spam. Itu berarti si email servernya gagal mendeteksi, dianggap ini spam padahal bukan. Nah dari situ kan kita bisa menandai, oh cek ini bukan spam, kembalikan ke inbox utama saya. Dari situ kemudian email akan belajar, oh kalau yang seperti ini ternyata bukan spam. Gitu. Jadi semua kegiatan kita yang menandakan ini bukan spam ataupun spam itu akan dipelajari oleh email server sehingga dia akan lebih baik kinerjanya di waktu berikutnya. Amat sangat menghemat waktu daripada kita sendiri yang menuliskan rule-nya untuk email ya. Daripada dia malas belajar, kita tuliskan saja yang spam itu ciri-cirinya begini, yang non spam itu seperti ini. Ya, kita akan malas nulis seperti itu. Tandai aja spam atau not spam biar dia belajar sendiri. Yang sangat menghemat waktu. Oke, dari sudut pandang data mining, jadi klasifikasi itu bisa diartikan juga sebagai prediksi atau bisa juga diartikan peramalan ya, karena tekniknya serupa. Jadi nanti kalau Anda dengar kata-kata prediksi, peramalan itu sebetulnya mirip dengan klasifikasi karena kita berusaha untuk menebak gitu kan, memprediksi nilai sebuah kelas, meramal isinya di sini, tapi meramal yang scientific. Klasifikasi juga disebut sebagai pembelajaran tersupervisi atau supervised learning. Artinya di sini ada pakar yang mensupervisi komputer yang tadi menandakan gitu ya, membedakan ini salmon, ini bukan salmon kan ada supervisi dari pakarnya atau ini spam dan ini bukan spam. Ya, jadi kita yang memandu misalnya komputer untuk mempelajari karakteristik dari email tadi. Nantinya akan ada pembelajaran yang disebut unsupervised learning atau pembelajaran yang tidak tersupervisi. Jadi tidak
diperlukan pakar untuk memisahkan kategori itu tadi. Kita hanya melihat kemiripan antar data, gitu ya. Jadi silakan berkelompok sendiri sesuai dengan kesamaan ciri dari masing-masing orang atau masing-masing data. Jadi di sini kita tidak menentukan dipisahkan kelompoknya ya, membuat kelompok di kelas yang laki-laki bikin satu kelompok sendiri, yang perempuan bikin satu kelompok sendiri. Itu berarti klasifikasi. Tapi kalau clustering, silakan Anda bikin grup kelompok sendiri berdasarkan kedekatan rumah Anda masing-masing, misalnya gitu, dengan radius 1 kilometer. Nah, saya kan tidak tahu mana di antara Anda yang jaraknya rumahnya terdekat. Jadi silakan aja sesuai dengan batasan itu mengelompok sendiri. Itu adalah teknik clustering yang kan kita bahas di beberapa pertemuan selanjutnya. Pada proses klasifikasi, kita menangkap banyak ikan tadi, ya tahapannya, contoh studi kasusnya. Kita memberitahu komputer mana yang salmon dan mana yang bukan, lalu komputer mengidentifikasi sendiri karakteristik. Untuk ikan yang telah ditangkap, kita bagi ke dalam kategori salmon dan bukan salmon. Jadi kita bisa pisahkan menjadi sampel positif dan negatif. Dari situ nanti akan dibangun sebuah model, di mana model ini adalah sesuatu yang sudah dipelajari oleh komputer. Nah, ketepatan model yang dihasilkan itu bergantung kepada algoritma pembelajaran yang digunakan. Jadi nanti untuk klasifikasi itu akan banyak macam algoritma yang bisa digunakan untuk membentuk model. 2 langkah dalam klasifikasi, yang pertama adalah pembuatan model, yang kedua adalah menggunakan model. Jadi di dalam pembuatan model ini adalah proses belajarnya di sini, mendeskripsikan sekumpulan kelas yang telah ditentukan nilainya, lalu diberi label, atributnya. Setiap sampel yang digunakan untuk pembuatan model disebut training set. Nanti bentuk modelnya seperti apa? Bisa dalam bentuk rule atau aturan klasifikasi, dalam bentuk pohon keputusan kalau kita pakai algoritma berbasiskan pohon atau tree, atau bisa juga dengan rumus matematika kalau kita menggunakan pendekatan yang lain, SVM ataupun naive Bayes dan yang lain. Bentuknya rumus matematika. Lalu setelah model itu jadi, kita akan menggunakan model tersebut untuk mengklasifikasikan objek baru. Nah, dalam proses mengklasifikasikan objek baru, kita bisa menilai seberapa baik model yang sudah kita hasilkan, gitu ya. Nanti akan bisa menilai keakuratan dari model yang sudah dibuat. Biasanya diukur dari tingkat akurasinya ya, berapa sampel tes yang diklasifikasikan dengan benar oleh model. Test set atau yang nanti kita sebut ujinya di sini itu harus terpisah dari training set. Artinya data yang digunakan untuk ujian itu tidak boleh menggunakan data yang sama dengan data yang sudah dipakai untuk membuat model tadi. Tidak boleh beririsan. Jadi dari awal sudah harus dipisahkan antara training dengan tes. Jika akurasi bisa diterima, kita tetapkan sebuah nilai minimum untuk nilai akurasi sekian persen katakanlah. Di atas 80% itu baik, atau di atas 85 atau di atas 90 bisa juga. Maka kita bisa menggunakan model tersebut untuk mengklasifikasi lebih banyak lagi sampel data yang mungkin label kelasnya tidak diketahui. Kalau test set tadi mungkin masih diketahui jawabannya. Ini tadi 2 langkah klasifikasi ya, dituliskan dalam bentuk datasetnya. Untuk ikan salmon, misalkan kita ambil atributnya warna, ukuran, dan sebagainya, kita beri dia label salmon atau bukan. Setelah itu kita pilih algoritma pembelajaran yang akan digunakan untuk menghasilkan model. Ini adalah proses tahapan learning. Setelah itu untuk mengevaluasi model, ini adalah testingnya. Ada ikan baru, dengan menggunakan model yang sudah dipelajari tadi, tentukan jenis dari ikan ini. Apakah dia termasuk salmon atau bukan salmon. Nah, ini tadi binary class versus multi class. Jadi kalau klasifikasinya biner, itu hanya ada 2
macam kelas ya, salmon atau bukan salmon. Jika dia multi-kelas, terdapat bisa lebih dari 2 kelas ya. Jadi tidak lagi hanya salmon dan bukan, tetapi macamnya apa? Jelaskan di sini, salmon, tuna, hiu, koi, lele, dan sebagainya. Setiap permasalahan klasifikasi multi-kelas dapat diselesaikan dengan memformulasikan serangkaian model klasifikasi binary class. Bagaimana caranya? Ada yang tahu? Jadi untuk menyelesaikan multi-class, ada seekor ikan gitu ya untuk multi-class. Termasuk kategori apakah ikan ini? Nah, bagaimana cara Anda menggolongkan ke salah satu dari 4 macam ikan ini dari satu testing tadi dengan menggunakan pendekatan binary class. Oke, kita lanjut ke algoritma. Beberapa algoritma utama yang bisa digunakan untuk proses pembelajaran ada dengan pohon keputusan atau decision tree, nearest neighbor atau tetangga terdekat, lalu ada juga naive Bayes dan support vector machines atau SVM. Masing-masing algoritma tadi akan mungkin tidak bisa semuanya kita bahas ya, kita pilih beberapa nanti. Setelah ini ada tentang ensemble classifier atau classifier bersama-sama, ensemble ya, atau komite. Kadang ada yang menyebutnya juga sebagai komite di sini. Jadi keputusan untuk menetapkan apakah sebuah objek itu masuk ke kelas yang mana itu bisa juga tidak hanya diputuskan oleh satu classifier saja atau satu mesin saja, satu engine saja, tetapi bisa dari gabungan beberapa classifier. Jadi ibaratnya ada panelis di situ ya, tidak hanya oleh satu orang. Pemutusan pemenang lomba tidak hanya dinilai dari satu orang, tetapi dari 5 orang juri misalkan. Karena biasanya keputusan yang diambil dari banyak pakar itu akan lebih baik daripada satu orang saja. Ini juga sebagai salah satu upaya untuk mengurangi bias ya. Bisa jadi classifier itu terlalu fokus terhadap dataset tertentu yang tidak dilihat oleh data yang lain gitu ya. Nah, perlunya kita menggunakan classifier yang lain untuk bisa menyeimbangkan keputusannya. Beberapa classifier bisa digunakan untuk memprediksi label kelas, nanti hasilnya dikombinasikan. Jadi dari dataset yang kita punya tadi, kita bagi jadi training dan testing. Nah, nanti untuk training kita sebar ke sejumlah classifier atau sejumlah model yang kita buat gitu. Nanti kemudian dari sini, dari sekian banyak model ini, lalu bisa dilakukan voting atau proses mengkombinasikan hasil prediksi dari masing-masing model untuk menentukan prediksi akhirnya atau final prediction-nya. Ada 2 teknik kombinasi, bisa dengan cara suara terbanyak atau majority vote, ya voting saja. Ada 5 juri, ya masing-masing juri memberikan suaranya. Apakah ini salmon? Juri A bilang bukan, juri B bilang ya, juri C bilang tidak, dan seterusnya. Dari sini tinggal ditotal saja, yang yes berapa. Ternyata ada 3 dari total 5 juri. Maka keputusan ini salmon atau bukan adalah 60% yes. Tidak 100%, ternyata ada split decision di situ. Jadi kemungkinan dia ikan salmon adalah 60%. Teknik yang kedua adalah dengan kombinasi bobot linear atau weighted linear combination. Jadi semisal juri itu tidak semuanya statusnya sama. Ada satu juri yang kita anggap sebagai yang paling ahlinya ahli. Kita anggap dia punya bobot nilai yang lebih besar daripada panelis yang lain atau juri yang lain. Sehingga juri tersebut kita bisa berikan bobot yang lebih tinggi ya. Contohnya di sini ada juri yang punya bobot lebih besar, satu orang juri di sini, yes.
yang 4 lainnya split juga ya, no 3, yes. Jadi dengan cara majority vote, kalau dengan kondisi seperti ini, semua juri dianggap sama, maka ini hasilnya adalah 3 no, ya, dengan majority vote. Jadi hampir dipastikan ini bukan salmon karena votingnya 60% no. Tetapi dengan berbobot, kita bisa menentukan classifier yang ini itu punya bobot yang lebih tinggi. Jadi jawaban yang dia berikan itu akan dianggap lebih utama daripada jawaban dari juri yang lain. Sehingga di sini kita bisa lihat walaupun no-nya ada 3, tetapi karena juri yang utama tadi memberikan nilai yes, maka dia bisa menghasilkan 70% yes, gitu ya. Jadi ada keputusan yang terbalik jadinya. Dia bisa lebih tinggi kemungkinannya dikategorikan sebagai salmon. Itu sederhana, teknik sederhana. Nah, tapi untuk yang lebih advance, lebih tinggi lagi tingkatan untuk ensemble learning, kita bisa menggunakan teknik stacking, blending, bagging, ataupun boosting di sini. Saya jelaskan singkat saja, kita tidak akan membahas secara detail. Jadi untuk yang stacking di sini ditumpuk istilahnya gitu ya. Training dataset diberikan pada banyak model dan dilatih. Jadi ini training data kita. Kita tentukan ada berapa model, masing-masing men-generate modelnya sendiri-sendiri. Kemudian kita bikin lapis kedua, second level model. New training set for second level model consisting of predictions from first level models. Jadi hasil dari prediksi dari masing-masing model di sini akan dibentuk training set baru. Ya, ada training set yang baru untuk dilakukan pemgeneratan model lagi di sini. Jadi bisa jadi training set awal itu akan berbeda dengan training set baru yang ditetapkan di level stacking di level yang kedua ini. Akhirnya nanti menghasilkan bentuk final prediction. Untuk yang blending sedikit mirip dengan stacking. Perbedaannya adalah datasetnya dia langsung dibagi menjadi training dan validasi, tidak menggunakan k-fold. Untuk yang bagging, di sini bagging ini singkatan dari bootstrap aggregation. Ya. Tekniknya adalah mengambil sebanyak n sampel dari training data dengan pengambilan secara acak dengan pengulangan. Contoh di sini kalau modelnya sederhana, hanya ada satu dari dataset ini dibangun model pohon keputusannya misalkan seperti ini. Tetapi kalau dengan teknik bagging itu dari masing-masing dataset ini diambil sampelnya, sebagian dimasukkan ke model, dibentuk satu model. Lalu sampel data yang lain menghasilkan model yang lain juga. Sampel data yang lain menghasilkan model yang lain juga. Nanti dari sini dikombinasikan hasil akhirnya. Itu bagging. Sedangkan kalau boosting itu ada bobot ya. Setiap model dijalankan secara sekuensial. Jadi kalau bagging tadi ini semua berjalan secara paralel, diambil saja sampel untuk masuk ke model A, model B, dan model C dijalankan secara bersamaan. Tetapi kalau boosting itu sekuensial. Jadi masuk dulu, diambil sampel untuk dimasukkan ke model A. Dari sini diuji modelnya. Data yang salah klasifikasi pada model sebelumnya mendapat bobot yang lebih tinggi pada model selanjutnya. Jadi hasil dari pembelajaran pada model yang pertama itu akan menjadi input bagi model pembelajaran di tahap berikutnya. Jadi ini sekuensial.
Contoh algoritma yang masuk boosting adalah ada boost ya, boosting semua, kemudian gradient boosting machine dan seterusnya. Evaluasi model. Setelah proses training, kita harus melakukan tes terhadap model untuk melihat apakah model tersebut sudah belajar dengan baik dan seberapa handal kinerjanya. Jadi setelah kita berikan data tadi, gitu ya, 1 sampai 10 kita bagi ke dalam training set, lalu dibuat modelnya dengan menerapkan sebuah algoritma pembelajaran, di-generate sebuah model, lalu model tersebut diterapkan untuk menebak nilai dari kelas di data test set ini tadi. Jadi datanya berbeda dengan data yang dijadikan sebagai training ya. Jadi memang harus beda. Soal untuk latihan tidak boleh digunakan untuk soal ujian ya. Jadi apa gunanya kalau sama dengan yang di training, ya apa gunanya? Dia tahu sudah belajar itu tadi, ya. Dia sudah ingat, ya. Rupanya dia bisa mengingat saja dari situ, tidak betul-betul ada proses belajar. Jadi memang harus berbeda soal ujian dengan soal latihan. Testing, kita mempersiapkan data training dan data testing. Data training dan data testing tidak boleh overlap, gitu ya. Cara memisahkannya bagaimana? Ya bisa kita bagi 50-50, boleh. Misalkan training data kita ambil yang ganjil, lalu untuk testing kita ambil yang genap. Atau bisa juga menggunakan persentase, biasanya ini yang lebih populer ya. Persentasenya bisa, kalau testing sama dengan training, mungkin nanti belajarnya kurang banyak gitu ya. Jadi harusnya memang belajarnya lebih banyak daripada ujiannya. Yang dipelajari harus lebih banyak. Jadi biasanya persentasenya bisa 60-40 untuk training dan testing, atau 70-30, 80-20, atau bahkan mungkin 90-10 ya untuk persentase pembagiannya. Untuk proses testing sendiri, dari dataset yang kita miliki, sebetulnya kan sudah ada labelnya. Dataset awal itu sudah ada labelnya, cuman kolom labelnya ini ditutup. Ya. Kalau soal ujian kan dikasih soalnya, jawabannya tidak dikasih. Ya, karena label ini sama dengan jawabannya. Karena kita akan menguji model yang kita punya. Cocok enggak dia menebak labelnya ini? Nanti tinggal kita lihat hasil jawabannya. Gitu. Kita bandingkan antara jawaban kuncinya dengan yang ditebak oleh model tadi. Oh, nomor 1 dia salah ternyata. Harusnya itu ikan salmon, tetapi oleh sistem diprediksi dia bukan salmon. Untuk nomor 2, terbalik. Harusnya bukan salmon, tetapi oleh model dibilang salmon. Dan seterusnya. Nah, nanti tinggal kita bandingkan dua kolom ini. Mana jawaban yang benar, mana jawaban yang salah. Benar itu berarti dia harus sama antara kunci dengan jawaban yang diberikan oleh model. Untuk evaluasi model, kita bisa melakukan dengan metrik pengukuran kinerja. Salah satunya adalah confusion matrix. Di sini kita membuat matriks yang memetakan atau membandingkan antara hasil dari kelas sebenarnya, ya realnya, jawaban kuncinya, actual class, dengan hasil prediksi dari model. Untuk yang binary class, ya kolomnya seperti ini. Nanti ada lagi confusion matrix yang untuk multi class. Jadi untuk yang binary kita bisa buat actual class, jawaban bisa salmon atau not salmon. Untuk prediksi juga sama. Ada salmon dan not salmon. Nah, dari masing-masing sel di sini kita bisa beri keterangan bahwa untuk sel ini itu dikatakan sebagai nilai true positif. Artinya actual class-nya salmon, ya, jawaban aslinya adalah salmon, diprediksi oleh sistem juga salmon. Berarti true positif, betul, positif ya, tidak ada negatifnya di sini. Kemudian nilai B ini adalah yang disebut sebagai false negatif. Negatif ini artinya dia diputuskan sebagai bukan salmon. Padahal seharusnya dia adalah kategorinya salmon. Jadi negatif yang salah ya.
Dia diputuskan negatif, tetapi padahal itu salah. Harusnya positif. Makanya disebutnya false negatif. Kemudian sebaliknya, C ini adalah yang disebut sebagai false positif. Positif yang salah. Dia diputuskan positif atau di sini sama dengan diputuskan salmon, padahal aslinya dia negatif. Gitu ya. Not salmon. Maka nilai C ini adalah menunjukkan false positifnya. Lalu yang D ini adalah pasangannya dari A, itu adalah true negatif, yakni bukan salmon dan memang aslinya dia juga bukan salmon. Jadi A, B, C, D. Untuk nilai akurasi bisa dihitung dengan menjumlahkan saja A dengan D-nya. Jadi jawabannya benar kan dua ini. Salmon, jawaban aslinya salmon diputuskan salmon, dan jawaban aslinya bukan salmon diputuskan juga bukan salmon. Maka dua jawaban ini yang benar. Jadi kita total saja dibagi dengan keseluruhan jawaban yang diberikan A, B, C, D. Atau sama dengan nilainya ini ya, TP plus TN dibagi keempat nilai A, B, C, D ini. Nah, sekarang untuk latihan, silakan buat confusion matrix dari tabel klasifikasi berikut, lalu tentukan berapa akurasi klasifikasinya.